kalian serta hubungannya dengan pengangguran dan inflasi. Betul, Veron. Kita akan menggabungkan materi antara bab 27 dan bab 28 agar lebih mudah dipahami. Jadi kalau kalian tanya-tanya kenapa harga barang naik, kenapa banyak orang kehilangan pekerjaan saat ekonomi itu, jawabannya ada di sini. Kita bahas kebijakan fiskal. Karena apa itu kebijakan fiskal? Fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengeluaran dan pajak. Misalnya, pemerintah itu menggunakan belanja, menggunakan pajak, dan kemampuan ekonomi. Atau ada itu ada reduksi fiskal dan fiskal. Tapi kalau ekonomi juga berada pada kapasitas, kenaikan permintaan lebih banyak kenaikan harga daripada kenaikan tahun. Menarik banget nih, bagaimana dengan kebijakan moneter? Baik, jadi gini Ron, kebijakan moneter dilakukan di Bank Sentral melalui pengaturan suku bunga. Saat suku bunga diturunkan, masyarakat dan perusahaan lebih mendorong untuk meminjam dan belajar sehingga permintaan meningkat. Namun ada kondisi yang disebut zero interest rate loan, yaitu saat suku bunga sudah mendekati nol, sehingga bank sentral sulit lagi mendorong ekonomi hanya dengan menurunkan suku bunga. Selain itu juga ada tunjangan ekonomi nih, misalnya harga minyak ini naik, biaya produksinya itu meningkat, nah banyak bergeser ke kiri. Lalu terjadi inflasi dan pengangguran secara bersamaan atau konstruktifan. Nah, sekarang kita akan masuk ke pasar tenaga kerja. Teman-teman, apa saja sih jenis pengangguran? Apa itu? Jadi ada 3 jenis utama. Apa aja? Yang pertama itu pengangguran regional, yaitu seseorang sedang mencari pekerjaan baru. Yang kedua, pengangguran struktural karena perubahan teknologi atau industri. Yang ketiga, pengangguran siklis yang terjadi saat ekonomi mengalami resesi. Pengangguran siklus inilah yang paling karena berkaitan langsung dengan kondisi Indonesia tersebut. Secara teori klasik, pasar tenaga kerja harusnya mencapai keseimbangan melalui mekanisme upah. Untuk kenyataan, pengangguran tetap ada dan lebih banyak. Nah, salah satu alasannya itu ada sticky wage atau upah yang sulit turun. Banyak perusahaan akan menurunkan gaji karena dapat menurunkan inovasi pekerja. Perjanjian menjelaskan bahwa perusahaan sengaja membayar upah itu agar Lalu, bagaimana hubungannya dengan pengangguran dan inflasi? Jadi hubungannya itu